Tes 1 2 dicoba. Ya wasyhadu as-salihin was-sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikati rabbin alaihi wassalam wa ila hadratis sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqshbandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa jami' sahadat sufiyah wa jami' a'immatul muhadditsin wa jami' a'immatul fasihin wa jami' a'immatul mujtahidin Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' awliya tis'ah bi Jawa Usul dan Barat Ahmad Alhamdulillah Nampel Mbah Maulana Malik Ibrahim Basunan Dwi Basunan Jajar Basunan Bunang Basunan Mulia Basunan Kudus Basunan Kalijogo Basunan Gunung Jati wa ila hadrati Mbah Syekh Subakir Mbah Syekh Jumajibuko Mbah Syekh Maulana Ibrahim Asmaul Qadri wa ila hadrati jami'i mu'assis jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa mu'assis ma'ahid di Indonesia min ahli sunnah wal jamaah wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikina wa dzawil huquqi wa ibadi alaina khususan dalam musannif wa li hadza kitab Syekh yaitu Ahmad bin Aswari rahimahullah ta'ala. Syai'ullah lawnul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya Fatihah ditujukan untuk rohaniyah keluar panjenengan semuanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan menjalankan ibadah pada Allah dan mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man nazala fihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi zawil irfan. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullah. Pada sore ini alhamdulillah kita bisa menunaikan aktivitas masing-masing waktu khusus di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bahwa panjenengan sama-sama mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa-dosa yang kita lakukan, dapat rahmat, dapat itqum minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Dalam kitab yang disebut dengan judul Surat Al-Qadar disebutkan fadailu Surat Al-Qadar, fadilahnya Surat Al-Qadar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Rasul dawakan mangqa'a surat al-Qur'an. Siapa yang membaca surat al-Qur'an, inna anzalna tadi, u'tiya thawaba man shoma ramadhana, maka akan dikasih oleh Allah sepadan dengan pahalanya puasa Ramadan. Bukan hanya itu, wahnya baca surat al-Qur'an itu juga selain dapat pahala senilai pahala puasa Ramadan, juga dia dihitung malamnya senantiasa menghidupkan atau beribadah. Karena fi Rawahil Bayan, demikian sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rawahil Bayan. Jadi kula panjenengan niku termasuk bejo-bejone manungsa. Sebab nopo? Sebab kula panjenengan iki ditakdirno di zaman akhir, tapi banyak kiat-kiat amaliyah yang bisa dinilai lipat ganda. Banyak amaliyah yang secara zahiriyah kecil atau sedikit ya, tapi dinilai amalnya besar. Salah satunya sebagaimana tadi disebutkan, man qara'a surat al-Qur'an u'tiya thawaba man shoma Ramadan. Siapa yang membaca surat al-Qur'an, maka ya tentu kalau diniati dengan yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka punya nilai pahala yang besar seperti dia puasa Ramadan dan malamnya senantiasa menghidupkan dengan ibadah-ibadahnya. Wa qala alaihi wasallam man qara'a surat al-Qur'an mi'ata marratin, siapa yang membaca surat al-Qur'an 100 kali, adkhalahu Allahu ta'ala ismahul a'zam fi qalbihi, Allah akan memasukkan dalam hatinya nama-nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Azam itu ya termasuk Asmaul Husna menika. Bukan sebatas namanya, tetapi fadilah-fadilahnya itu dimasukkan dalam hatinya. 100 kali membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, seterusnya sampai dihitung 100 kali, maka Allah menghujamkan asma a'zam dalam qalbunya, dalam hatinya akan tenang, karena di situ akan bertengger nilai-nilai atau asma-asma agung Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul dzalika 'abdu bima syaa, dan dia akan bisa berdoa dengan wasilah Asmaul A'zam tadi sesuai dengan yang dikehendaki. Misalkan kepingin hatinya lemah lembut, maka doa ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, hatinya bisa lemah lembut. Atau ingin menunjukkan orang lain yang sok usil kepada kita, maka kita bisa melafazkan apa yang kita inginkan. Misalkan ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, itu langsung nyambung karena dia sudah punya amaliyah tadi membaca surat Al-Qur'an 100 kali. Bahkan tuqda hawaijahu, insya Allah akan dikabulkan hajatnya. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, ya, penuh doanya diijabahi. Monggo kita sempatkan, kalau masuk program Mbak, sambil bawa tasbih, satu hubungan kan 99 kita baca juga, modal sampai 100, insya Allah makin
diucapkan dalam hatinya asma-asma'atul Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika berdoa insya Allah mustajabah. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah akan dimudahkan, dikabulkan. Bahasanya adalah tuddo hawaijahu, maka akan dipenuhi atau dikabulkan kebutuhan-kebutuhannya. Saat ini sinten yang besar sebenarnya nggak ada kebutuhan. Semua manusia punya kebutuhan. Tinggal peringkatnya, ada yang mampu menahan, ada yang tak kuat menahan keinginannya. Sepanjang kebutuhan itu adalah endingnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Kepingin sugih, ya, sugih sing diridhoi oleh Allah. Dalam arti kekayaannya itu dipakai untuk banyak sedekah. Tidak apa-apa, boleh nyuwun sing akeh sugih tapi sing luman. Kepingin pinter tidak apa-apa, sepanjang kepandaiannya itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak apa-apa. Tapi nggak boleh itu apabila pandai kemudian pandainya untuk menipu orang lain, nah itu ya nggak boleh. Tapi kita hidup semua punya kebutuhan, semua punya keinginan, punya cita-cita, punya obsesi. Tinggal kula panjenengan monggo kita kawal bagaimana cita-cita itu bisa dikabulkan oleh Allah. Maka salah satunya diriwayatkan dari kitab Qaul Bayan adalah dengan membaca surat Inna anzalna Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ruya anin nabi alaihi salatu wasalam annahu qala li ashabi aturiduna ayja'alallahu bainakum wa baina iblis qatman. Kalau Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Muhammad suatu saat bertentang dengan sahabat-sahabatnya, santai-santai sahabatnya. Tahu-tahu Nabi Muhammad dakwakan, apa kamu nggak ingin punya satu Allah menjadikan kamu dengan iblis ada pemisah yang kuat, benteng. Jadi suatu saat Nabi itu menawarkan kepada sahabat kamu, apa kamu nggak ingin Allah menjadikan kamu dengan iblis itu ada pemisah yang kuat, seperti pemisahnya Ya'juj Ma'juj. Akhirnya sahabat jawab, qalu na'am ya Rasulullah. Mungkin kalau kepingin wahai Rasulullah punya sesuatu yang bisa menjadikan pemisah dengan iblis yang menggoda itu. Akhirnya ya Rasulullah, qala dawuh kanjeng Nabi, iqra'u inna anzalnahu fi lailatul qadar ba'dal maghrib wa ba'das subhi salatan. Setelah sholat maghrib mau cuma 3 kali, setelah sholat subuh mau 3 kali. Insya Allah dalam 1 hari 1 malam itu akan dibentengi oleh Allah, ya, dibentengi oleh Allah seperti benteng Ya'juj Ma'juj yang nggak bisa keluar oleh Dzulqarnain. Qabla an tanhadu min sholatikum, sebelum kamu, kita semua kata Nabi, sebelum kamu keluar dari tempat sholatnya, artinya sebelum keluar dari masjid sampai kita semuanya, ya. Tapi dawuhnya Nabi kepada sahabat hendaknya membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar habis maghrib 3 kali, ya, habis subuh 3 kali. Tsumma qulu ya Allah, tsumma qulu ya Allah ya sahibal qudwi farij anni hammi wa karbi kadza fitul amin. Jadi ada tambahan setelah membaca surat Inna anzalnahu 3 kali, kemudian ditambah dengan ya Allah ya sahibal qudwi, wahai zat yang maha mengatur, farij anni hammi, Allah lepaskan kami dari kesulitan, wakarbi dan kesusahan.
digamani masuk bahasa Jawa napa ya Allah kula estu nyuwun keluasan hati dan dada saya dari kesumpekan hidup. Oh bahasa Jawa betul napa sing penting mantun maos surat inna anzalnahu fi lailatul qadar tiga kali habis subuh dan habis maghrib. Niki amaliyah insya Allah enteng kula jenengan karena betul panjang kecuali nek wong maca surat Al-Baqarah ngoten nggih berapa ratus ayat yang panjang. Kalau surat inna anzalna insya Allah kula panjenengan yakin ada waktu ada sak sibuk-sibuke jek ana iso waktu mantun salam ya mantun wiritan ditambahi dengan fatahallahu lahu bikulli ayatin qawa'ha tawabaman al-Injil. Dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ali, siapa yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri maka Allah akan membuka setiap ayatnya ya, seperti membaca pahala membaca kitab Injil dan nanti Injil yang asli bukan yang palsu. Artinya dapat kemampuan untuk bisa dihitung seperti memiliki kemampuan membaca kitab Injil. Wa huwa anil Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ali sallallahu wasallam man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadri fi fariidatin minal faraid nada munadiyan ya Abdullah qad ghufira laka ma madha min dzunubika fastanif al amal. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Husain bukannya Sayyidina Ali cucunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan siapa yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai selesai fi fariidatin ya di dalam sholat wajibnya maka nada munadian dia akan dipanggil oleh ya malaikat ya Abdullahi kaulan Allah qadrufilaka kamu panjenengan benar-benar sudah diampuni oleh Allah ma madha dosa-dosa yang sudah lewat min dzunubika dari dosa-dosa panjenengan fastaqni fil amal maka ya hendaknya kita menjaga atau merawatnya amal-amal itu dengan amal-amal kebaikan. Ya wis mari diampuni ya, ayo dijaga ke amal kita jangan kemudian dikotori atau dirusak dengan amal yang salah lagi. Fastaqni fil amal. Ini penting kula sami memahami bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ternyata punya karomah yang besar sekali. Ada pertanyaan, apa hubungannya dengan malam Lailatul Qadar? Nah ini ternyata Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan yang selalu kita nantikan setiap bulan Ramadan itu ada keterkaitan dengan surat Inna Anzalnahu, di mana surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu adalah menerangkan tentang turunnya kitab suci Al-Quran. Maka dikatakan nuzulul Quran. Nuzul Qurannya itu pas di hari Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud turunnya Al-Quran itu yang mana? Sebab dalam riwayat-riwayat turun Al-Quran dari malaikat kepada Nabi itu mufassal, terpisah-pisah sesuai dengan
keadaan Nabi membutuhkan wahyu apa. Tapi yang dimaksud turunnya wahyu di sini adalah dari Baitul Ma'mur ke ya secara global ya, yang artinya turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu adalah yang dimaksud turunnya Al-Quran secara global. Sudah damai, sudah eskam penuh, kemudian oleh malaikat dibawa kepada Nabi, disesuaikan dengan waktu dan kebutuhannya. Tapi yang dimaksud dengan Lailatul Qadri atau Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri itu adalah malam Lailatul Qadar pada saat Al-Quran turun dalam bentuk yang global 30 juz itu. Disebutkan di dalam beberapa kitab, termasuk ini ada yang menyusun adalah Syekh Muhammad Hasan Ismail Asy-Syafi'i ya. Al-Qadar at-Tabyiq, yang dimaksud dengan Al-Qadar di sini adalah satu paket faqadara alaihi rizquhu, sebagaimana dalam surat Al-Fajr, faqadara alaihi rizquhu, maka Allah akan menentukan rizkinya. Wa manata dzikriha ikhfa'uha 'anil ilmi bi ta'yiniha. Jadi Lailatul Qadar itu sesuatu yang tidak bisa disingkap, karena rahasianya Allah sengaja tidak tunjukkan kapan datangnya. Maka dikatakan Lailatul Qadar, malam penentuan atau malam 1000 bulan. Awal anna adzab tabiqul fiha 'anil malaikah, atau karena memang bumi ya, bersifat sangat sempit menurut pandangan malaikat. Wakila al-qadar bi makna qadar, yaitu makna al-qadar itu adalah kepastian atau ya putusan bifatul alladzi huwa akhirul qada, yaitu yang berkaitan dengan kepastian hidup. Sebagaimana firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya malam itu telah dipisahkan ya setiap persoalan-persoalan yang telah diputuskan. Jadi kula panjenengan ini estu termasuk salah satu umat Nabi Muhammad atau umat yang beruntung, karena di dalam umat yang akhir zaman seperti kula panjenengan ini tasik diberikan satu fasilitas, amalnya nggak terlalu banyak tapi hitungan luasnya sangat banyak sekali. Itu saged dipersani di dalam salah satu sejarahnya Lailatul Qadar itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu ternyata suatu saat ya, disebutkan suatu saat Nabi Muhammad SAW itu diceritai oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menceritakan zaman Orobendu, zaman sebelum Nabi Muhammad, yaitu Bani Israel. Bani Israel dulu itu banyak nabinya, sehingga banyak menyimpan riwayat-riwayat yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah diriwayatkan Nabi itu diberitahu gini, Qala Utsman bin Husain bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaqi al-Khawbawi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas, zakar Jibril alaihi salam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekonyong-konyong tidak direncanakan, tahu-tahu malaikat Jibril datang kemudian bercerita masa lalu Bani Israel, cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Inti ceritanya adalah gimana pada masa zaman
dulu Bani itu, dalam Bani Israil dulu ada seorang pemuda yang kuat. Dia memiliki satu kelebihan, oleh Allah diberi kelebihan kalau berperang jihad fisabilillah, ya, itu senjatanya apa? Senjatanya adalah tulang rahangnya unta. Tulang rahang unta itu dipegang, ya mungkin kayak di Aceh itu rencong gitu ya. Jadi tulang rahang unta itu dipegang, itu bisa melenyapkan ribuan musuhnya pemuda itu atau musuhnya umat mukmin. Ya. Begitu kalau perang menggunakan senjata namanya rahang unta, sekali dipegang langsung kayak mungkin di film-film Jawa gitu ya, Brahma Kumbara dengan siapa gitu ya, sekali pegang gini langsung musuhnya langsung lenyap, satu semua. Itu dulu zaman Bani Israil sudah ada. Nabi dicintai. Dulu ada pemuda yang suka berjihad membela agama Allah. Senjata yang diberikan oleh Allah adalah namanya tulang rahang unta. Ketika haus maka bisa mengeluarkan air dengan izin Allah. Ketika kenyang, ketika lapar dalam perjuangan atau dalam medan perang, maka di sela-sela gigi rahang unta itu mengeluarkan daging yang bisa untuk makan. Singkat cerita, dia kalau berperang itu nggak bisa dikalahkan oleh lawannya, sehingga suatu saat lawannya orang kafir itu punya pikiran bagaimana cara mengalahkan. Kalau secara senjata kita kalah, kita nggak punya senjatanya. Akhirnya orang kafir itu punya pikiran, ayo kita cari terobosan dengan cara melakukan lobby kepada istrinya pemuda itu. Istrinya kita bawa uang yang banyak, kita suap supaya apa? Supaya istrinya bisa membantu kita. Pertama, usulannya orang kafir adalah nanti kalau tidur pemuda itu tolong wahai istrinya ya, istri yang perempuannya, kamu saya kasih uang tapi syaratnya kamu ikat. Saya ikat, kamu ikat. Nanti ketika kamu ikat, saya akan membunuh. Dan istrinya nggak mau, sudah berpihak kepada orang kafir. Ternyata begitu diikat, hanya sakulet itu aja ikatan sudah copot. Terus tanya, siapa yang mengikat saya? Tanya kepada itu, saya wahai kakanda, ada apa kamu mengikat saya? Saya ingin menguji kekuatan sampean. Kayaknya begitu. Padahal itu sebetulnya adalah sudah skenario awal dari orang Bani Israil. Dan malam kedua disuruh ganti jangan tali tapi pakai rantai. Makanya begitu malam kedua tidur diikat dengan rantai yang kuat. Ternyata juga seperti yang pertama, hanya dengan mulai itu saja rantai itu copot. Tapi juga penasaran, siapa yang mengikat saya? Saya ada apa tujuannya? Saya ingin melihat tali saja alam, mungkin dengan besi tidak bisa. Ternyata aman kuat. Intinya wanita yang istrinya pemuda tadi sudah disuap dengan uang, sehingga permintaan orang kafir Bani Israil tadi apa yang diinginkan selalu dipenuhi. Tetapi gagal 2 kali. Sampai malam yang ketiga sampai sama, ternyata nggak bisa. Akhirnya orang kafir usulkan kepada wanita tadi, istrinya, wahai wanita, kamu akan saya tambah uang, tapi syaratnya kamu harus tanya apa kelebihannya atau kesaktiannya pemuda tadi. Kok kalau perang kok menangan? Coba kamu tanyakan. Karena istrinya yang merayu, tanya-tanya, akhirnya ngaku. Setelah tidak sadar pemuda tadi menyampaikan, oh saya itu ya ini kekuatannya di rambut saya. Ternyata rambutnya ini di kelabang jadi wolu. Rambutnya panjang di kelabang, apa di kelabang? Dibundeli itu sampai 8 macam, 8 cabang. Itu kalau dipakai untuk narik mobil gitu katut-katut dengan rambut yang di kelabang. Oh, akhirnya rahasia itu disampaikan kepada orang kafir.
Nabi bilang, kalau gitu nanti kalau tidur rambutnya yang 2 ikat kepada tangan kiri, yang 2 kelabangan sama ikat kanan, yang 2 ikat pada kaki kanan dan kiri, sehingga 8 ikatan semua tersambung dengan anggota tubuhnya. Betul, begitu malam tidur dua ikatan ditalikan pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri, sehingga begitu bangun terikat. Nah ini kekuatannya sudah tersambung dengan tubuhnya, nggak kuat. Mau nyopot nggak bisa karena kekuatannya di sini. Nah pada saat sedang bergeliat nggak bisa nyopot tadi, orang kafir dipanggil kemudian dibunuh. Tapi belum sampai dalam arti meninggal, hanya dicincang atau dimutilasi. Hidungnya, telinganya semua sampai beberapa macam, sampai banyak macam. Artinya sampai dimutilasi lah. Sudah di saat tinggal nafasnya saja, tapi anggota tubuhnya sudah bisa-bisa, sedang tinggal nafasnya saja, Allah memberikan wahyu. Wahai pemuda, kamu selama ini sudah membantu menegakkan agama saya atau agama Allah. Apa yang kamu inginkan, saya akan kabulkan. Jadi tahu-tahu dapat ilham, koyo-koyo penjaluko akan dikabulkan. Ternyata permintaannya, saya sedang dalam keadaan kesulitan karena saya diikat, di mana memang kekuatan saya ada di, artinya oleh Allah diberikan kekuatan melalui rambut yang diikat tadi, tapi sementara saya sudah nggak bisa dan saya sudah terpotong-potong seperti ini, tinggal nafas saja. Maka saya mohon dengan kekuasaan Kau wahai Allah, saya mohon kembalikan tubuh saya dan robohkan semua bangunan yang terikat dengan tubuh saya ini. Betul begitu sudah pas dia berdoa, Allah mengasihkan kekuatan, kumpul langsung utuh dan semua yang mengikat dengan bangunan itu semua roboh. Intinya kekuatan kembali lagi. Di saat kekuatan kembali lagi itu, kemudian berpikir pemuda tadi, saya sudah berjuang, bisa dikatakan tidak selesai-selesainya banyak sekali, tetapi setelah kejadian ini saya harus ambil pola beribadah. Akhirnya meninggalkan medan perang, tapi diubah menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah siang malam, siangnya puasa, malamnya tahajud, pokoknya terus. Hitungannya adalah sampai bisa dikatakan ribuan tahun. Ketika malaikat Jibril menjelaskan bahwa ternyata umat dulu itu hidupnya tahunan atau ribuan tahun seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad iri loh. Lah kok umat-umat dulu usianya panjang, berarti amalnya banyak. Tapi saya dan umat-umat saya di akhir zaman paling tidak jauh dari 63 sampai 100. Artinya kanan kirinya itu. Nah kalau disamakan dengan amalnya orang dulu, ya jauh dulu sampai ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Ternyata kemudian Nabi Muhammad meminta kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril usulkan bagaimana saya punya kekuatan amal yang bisa mengimbangi kaum dulu, gimana dulu kalau beramal atau beribadah sampai ribuan tahun, sementara umat saya usianya nggak panjang. Akhirnya dari kisah sahabat malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan fasilitas, ya. Faqalu ya Rasulullah hal taqdi thawabahu, faqala alaihi salatu fa'anzalallahu Jibril alaihi salam di hadis surah wa ya Muhammad utika wa umataka lailatul qadar. Nek ono sampean ya dengan umat sampean dapat fasilitas, dapat berita dari Allah dengan Lailatul Qadar, artinya kita dapat Lailatul Qadar satu malam pahalanya
sudah melebihi 1000 bulan. Kalau dihitung kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi satu malam Lailatul Qadar kula jenengan dapat Lailatul Qadar itu padha kalih kula panjenengan pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Insyaallah. Jadi itu salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad. Ibadahnya sewengi tapi dapat fasilitas dinilai pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu kalau dapat satu malam Lailatul. Nah kalau hidupnya selama hidup itu dapat katakan 10 saja 10 Ramadan dapat Lailatul Qadar terus berarti sudah 830 ya. 830 tahun. Masya Allah. Kan 83 tahun kali 10 atau kan 803. Nah, 803 tahun. Ya, 834 bulan. Artinya ya itu kan yang mengibaratkan. Ini kula panjenengan tentunya kabeh itu diniati golek ridhonya Allah, bukan karena hanya semata-mata dapat pahalanya, tapi ngugemi napa sing diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kula panjenengan iki dapat fasilitas satu kali ibadah malam saja pas dengan Lailatul Qadar, maka kula panjenengan dapat keberuntungan lipat ganda sampai satu malam dihitung dengan 83. Bahasanya khairun ya, khairun min berarti lebih baik. Bisa Allah melipat gandakan sudah itu maknanya bukan sama, bukan. Maknanya jangan melebihi. Berarti bisa kalau Allah melebihi, itu tanda amal tambahi dimakan 3 kali nggak masalah. Allah lebih berhak, lebih puasa. Jadi itu khairun min. Itu maknanya jauh lebih baik dibanding 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ternyata cerita itu yang diceritakan oleh Malaikat Jibril itu namanya dalam kitab adalah namanya Sampun. Kemudian oleh orang Barat dibuat film namanya Samson. Ya. Dari Samson yang kuat itu ternyata ada riwayatnya. Sampun ya di kitab Sampun, tapi di dalam film-film disebutkan dengan Samson yang bisa ngangkat mobil, bisa membalik kapal. Itu ternyata Samson itu memang ada ceritanya. Dulu ahli perang yang senjatanya adalah tulang rahangnya unta, tapi diberikan kesaktian oleh Allah sehingga bisa mengalahkan ribuan lawannya. Kemudian setelah dia pernah kalah, kemudian diberikan oleh Allah pertolongan. Setelah itu kemudian pindah haluan, ibadahnya menjadi ibadah makhluknya ya baik ibadah sholat, puasa, diubah yang asalnya ibadahnya ibadah tujuan fisabilillah, mengangkat senjata, kemudian dialihkan menjadi dalam bentuk puasa, dalam bentuk sholat dan seterusnya. Itu dilakukan sampai ribuan tahun. Makanya akhirnya Nabi semacam ingin kok enak biar sampai hidupnya usia ribuan tahun. Dan kita ini cuma di bawah 100 tahun. Pasti kalah setat. Akhirnya oleh Allah diberikan fasilitas namanya Lailatul Qadar. Wakila ya Muhammad uktika aktaituka wa ummataka Lailatul Qadar. Setelah ini akhirnya barokahnya ceritanya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu, akhirnya Nabi Muhammad dan umatnya dapat fasilitas setiap bulan Ramadan dapat punya kemungkinan melipat gandakan amal yang satu malam jauh lebih banyak dibanding dari 1000 bulan. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Mudah-mudahan kula panjenengan itu termasuk wong sing beruntung nggih. Termasuk barokah Mbah Sunan Ngampel nggih. Kula panjenengan iki malih dibuka saged mau menjemput Lailatul Qadar tidak hanya bulan ini, bulan tahun depan,
tahun depan setiap Ramadan tidak pernah ketinggalan dapat Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat-sangat indah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu akan kita singkap bagaimana ciri-cirinya Lailatul Qadar datang seperti apa. Mungkin mudah-mudahan nanti akan bisa kita sampaikan. Karena kalau kita tahu ciri-cirinya enak, tinggal nyegat, dicegat kapan datangnya, dicegat. Mudah-mudahan kalau panjenengan termasuk masih usia panjang yang barokah, hidup betul panjenengan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan khusus kula piyambak merasa enggak berdaya. Makanya bedah kula panjenengan banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Napa malih zaman akhir niki sing namine ngeten iki masyaallah pun sumber masalah-masalah. Tapi nggih mboten angsal kula panjenengan putus asa saking rahmat Allah. Pun zaman ini tapi kula panjenengan tetap selamat, tetap diberikan pertolongan Allah, tidak sampai terjerumus dalam masalah-masalah dosa, tidak sampai terjerumus dalam masalah-masalah yang bisa membahaya malapetaka. Tadi wadah uang asale dukun, alhamdulillah hanya karena HP bisa tadi musuhan. Asale kakak adik mulai kecil ya api-apian, hanya masalah HP tadi bermasalah. Terus macam-macam. Masalah itu ya bisa karena HP-nya atau mungkin karena kontennya. Sama-sama mungkin. Maka monggo kula panjenengan masa-masa bulan Ramadan ini, masa-masa mustajabah doa, ayo kula panjenengan sami-sami nggih bersimpuh di hadapan Allah, nangis sakuat-kuat pun apa sih masalah jenengan kula panjenengan dilampiaskan pada Allah. Pun ya Allah, kula enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya pertolongan Engkau ya Allah. Maka berilah kami pertolongan ya Allah mengatasi semua problem kehidupan saya ya Allah. Ngoten pun diwaturi nang Gusti Allah. Gusti Allah diwaturi seneng. Tapi nek ana hambane Allah wadul nang liyane Allah, mangkele luar biasa. Tapi nek Allah diwaturi masalahnya, hamba tambah cepat diatasi insyaallah. Pun betul saya mamang kudu yakin bahwa Allah Maha kasih sayang, Allah Maha dekat, Allah Maha bijaksana, Allah Maha memberikan pertolongan. Moga-moga di kesempatan yang mulia ini ya diberkati bulan Ramadan, kula panjenengan asal Lailatul Qadar nggih. Asal hidup yang bahagia, sehat jasmani rohani, ilmune tambah kathah, tambah taat datang Allah Subhanahu wa taala, tambah apa? Kesenengane tambah banyak, tapi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi pisan esuk seneng ae, sing penting seneng sing dalam ridho Allah. Oh, kuwi pisan susah-susah apa. Kayane tapi kadang nek susah ya bingung ya. Tapi nek kula panjenengan kata Allah ya wa ufawwidu amri ila Allah. Monggo kula panjenengan pasrahkan semua urusan kula panjenengan kepada Allah. Nanti Allah enggak sampai hitungan detik bisa mengabulkan, enggak lama Allah bisa mengabulkan, tidak usah butuh waktu lama. Kalau kita yakin sekejap langsung kenyataan. Lalu kudu yakin dan kudu hanya karena Allah. Ampun ngantos ada embel-embel yang lain. Insya Allah moga-moga hajat-hajat kula panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dados hidup yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat juga bahagia. Di akhirnya ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah. Wa qala ba'dhum ya qala Allah ta'ala ya Muhammad qad atani fi lailatul qadar khairun laka wa ummatika min dhalabi sayf al-fasahid fi zamani Bani Israil. Bahkan ulama menyatakan, wahai Nabi Muhammad, 2 rakaat pas dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar, berarti kan dapat Lailatul Qadar, itu jauh lebih bagus bagi kalian dan umat sampean dibanding perang
menghunus pedang ya selama 1000 bulan di zaman Bani Israil. Jadi ibaratnya wis kekuatan Bani Israil yang besok akan menjadi satu kebanggaan itu besok kalah sama umat Nabi Muhammad kalau umat Nabi Muhammad dapat Lailatul Qadar. Karena Allah memberikan fasilitas namanya Lailatul Qadar ini adalah bisa menghalang atau mengalahkan kekuatan atau kehebatan yang dimiliki oleh Bani Israil. Waktu itu salah satu yang ketiga dari sekian bentuk ya. Kenapa Lailatul Qadar? Qala Malik bin Anas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalun nas, ditampakkan kepada Nabi Muhammad usia rata-rata manusia. Fastaqsara akmalu umati, maka ternyata Nabi Muhammad pesimis dulu, umatku kok pendek-pendek. Fastaqsara akmalu umati wa qafa alla yabqahu, dan ya Nabi Muhammad khawatir tidak sampai mengimbangi amal-amal umat Bani Israil. Ya. Misalnya balagha sa'il umam, dengan umat-umat sebelumnya. Nanti ini usia umat pendek ya mesti kalah. Mau masuk surga kalah posisi. Seumatnya Nabi sebelumnya itu panjang-panjang, tentu ya sebagaimana dawuh Nabi khairun nas man qala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang tapi amalnya baik. Atau dibalik, orang yang amalnya bagus yang usianya panjang. Berarti ya menang ya umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Coba Nabi Nuh mau 950 tahun. Nah itu sudah kalah. Dengan Nabi Nuh saja kalah. Kemudian dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa kata-kata ratusan tahun. Nah, Nabi Muhammad gak punya lobby khusus, akhirnya dapat fasilitas berupa Lailatul Qadar. Fa'atahu Lailatul Qadar wa ya khairun min alfi sahih li sahih imam. Akhirnya kalah kabeh dengan fasilitas Lailatul Qadar yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sehingga bisa melampaui amal-amal ibadahnya orang bani sebelum Nabi Muhammad atau umat-umat sebelum Muhammad. Masya Allah, ngeten kula panjenengan kok cek mengeluh apa maneh. Fasilitas dari Nabi Muhammad, perjuangannya kayak begitu coba. Perjuangan Nabi Muhammad kepada umatnya itu gak habis-habisnya. Masuk kalau panjenengan masih kurang yakin mawon, monggo hari Jumat, monggo banyak sholawat. Masuk hari Jumat ya sholawatan. Pokoknya insya Allah nanti hidup kita tuh akan diselimuti dengan kebahagiaan karena merasakan manisnya iman. Ya, manisnya iman itu salah satu yang dijemput. Ya. Halawatul salatun mangkuna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 kelompok yang akan bisa mendapatkan manisnya beriman pada Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah ayyaqullah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya kita tempatkan yang prioritas dibanding semua urusannya. Wah, nek sakit ngonten mangke kula panjenengan insyaallah enggak ada iman sing tebal, kokoh, semangat dan manis dalam beribadah. Nek ibadah kok susah, sumpek, ngantukan, wah ini berarti masih belum merasakan nikmatnya atau manisnya iman. Tapi kalau nek ibadah kok sambil senyum-senyum, misalnya ya, bukan berarti terus senyum-senyum sendiri dalam hati yang kita bukan. Tapi ada banyak orang karena saking ya rasa senang sambung dengan Allah, kadang guyu dewi, ya alhamdulillah, ambil guyu. Banyak senyum itu berarti menunjukkan hatinya sudah merasakan manisnya beriman kepada Allah dan Rasul. Monggo, kalau ngeten iki kan ngintik, muga-muga kula cak iso ngomong tok, artinya iso nglakoni. Masalah ngeten iki tanggung jawab. Ngomong tok gak nglakoni kuwatir kula kenging laknat naudzubillah. Muga-muga niki sifatnya ajak-ajak. Nggih ajak teng kula, nggih ajak sedanten, monggo selalu yakin bahwa Allah rahmatnya dekat.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat kepada yang banyak berbuat baik. Nah, itu syaratnya. Kalau banyak berbuat baik, nanti rahmatnya Allah dekat. Mudah-mudahan kalau panjenengan terus selalu disiapkan rahmat yang tak henti-hentinya, bertubi-tubi datang rahmat yang nanti. Mudah-mudahan semakin kita yakin bahwa kula panjenengan adalah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten tidak sampai targetnya, tapi kata kuncinya kan sampai kepegang ya. Maka dodo khawatir atau masih tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa ya. Al-mas'alah tsaniyah hadil ayat fiha bisyaratun 'azimatun wa fiha ya tahdidun 'azim. Ayat Lailatul Qadar ini menjadi bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira yang sangat besar bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Amal bisyaratu fa ya annahu ta'ala zakara an hadzal lailatul khairun wa lam yubayyin qadral khairiyah. Salah satu bisyarahnya adalah Lailatul Qadar khairun, lebih bagus dibanding. Berarti mau matematika itu ngeten ya, apa? Lebih besar. Berarti enggak ada habisnya. Kecuali kalau begini, ini lebih kecil lah. Itu ada batasnya. Kalau sudah begini, berarti lebih banyak sampai sana. Jadi tidak hanya 1000 bulan, mungkin bisa lebih. Karena bahasanya adalah khairun min alfi syahr. Walau dibayar betul khairiyah, dan tidak dibatasi berapa kebaikan. Wahada qaulu alaihi salatu wassalam ya al mubarazatu ala alaya ya wa hada taquli alaihi salam limubarazatu ala alaya ma'amri afdalu min amali ummati ila yaumil qiyamah. Ya, al-mubarazah itu menampakkan kekuatan perang tampil maksimal. Al-mubarazah itu alaihi salam amrin bersama dengan persoalan-persoalannya itu afdalu min amal ummati ila yaumil qiyamah, masih lebih bagus amal umat Nabi Muhammad. Tapi wong biyen perang itu pakai senjata yang komplit, sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Tapi ketika sudah umat Nabi Muhammad dapat berita bisyarah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu akhirnya meluluhkan kebesaran atau kebanggaan umat-umat sebelumnya. Karena umat Nabi Muhammad itu ada sampai hari kiamat, dan fasilitasnya satu kali malam bisa mengalahkan 1000 bulan bahkan lebih. Wa'lam anna man ahyaha fa ka'annama Abdullah ta'ala nifan wa samanina sanatan. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka nama Abdullah ta'ala nifan wa samanina sanatan, maka dia yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu seperti dia melebihi 80 tahun ya dalam beribadah. Wa man ahyaha kulla sanatin faka'annahu ruziqa a'malun katsiran. Maka siapa yang setiap tahunnya selalu menghidupkan dan dapat Lailatul Qadar, maka faka'annama ruziqa a'malun katsiran, maka dia seperti usia yang tak terbatas banyaknya. Wa man ahya asyahra libana layataluha biyaqinin faka'annahu ahya salatina qadran. Siapa yang menghidupkan sebulan penuh dalam bulan Ramadan itu niatnya adalah dengan yakin mendapatkannya, faka'annahu ahya salatina qadran,
maka dia seperti hidup 30 Lailatul Qadar. Berarti kudu yakin dapat Lailatul Qadar 30. Masya Allah, nek ngeten-ngeten gak ada alasan kula panjenengan susah. Karena apa? Fasilitas-fasilitas di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kayak pomo grosir itu apa? Buka, coba, ayo wes ambil gak mau ambil. Gak direken. Cukup juga gak dihitung karena saking bangganya pemilik grosir. Karena bangga atau mungkin hari ulang tahunnya akhirnya terus ambil gak mau ambil. Ya demikian juga Ramadan ini. Bulannya Allah, bulan Syahrullah. Allah membuka pahala-pahala sebanyak-banyaknya haknya Allah, maunya Allah, mau ngasih berlipat ganda, enggak terbatas. Itu adalah haknya Allah dan Allah bisa sangat kuasa sekali. Maka eman ini kita enten sekitar ya 14 hari ke depan monggo kula panjenengan sami-sami menyebut bulan Lailatul Qadar ampun ngantos lewat. Nek lewat eman sekali. Iman sekali. Monggo kula panjenengan ditakdirkan dening Allah Subhanahu wa taala saged dapat Lailatul Qadar dan saged pinanggih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau toh itu tadi ada kebenaran semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekhilafan adalah karena keterbatasan saya. Untuk itu mohon saling memaafkan dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, hidup kita semakin bahagia selama dunia akhirat, punya keturunan-keturunan yang hebat-hebat, dzurriyyatan thayyibah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim